Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Kali ini dengan menanggapi video dari pembicara Patrick Smith, saya akan menunjukkan bahwa kebanyakan pembicara Protestan itu tidak punya substansi kebenaran yang mau disampaikan. Yang bisa mereka lakukan adalah retorika dan polemik dengan gereja Katolik. Diajar bagaimanapun mereka akan tetap memutar, berdalih dengan retorika dan polemik. Tidak ada upaya untuk mencari kebenaran. Bersyukurlah banyak orang yang dengan rendah hati mau mencari kebenaran dan sudah meninggalkan Protestantisme, ajaran yang tidak jelas dari mana ujungnya hendak kemana itu. Nah, saya akan menunjukkan bahwa pembicaraan Patrick Smith adalah retorika dan polemik, bukan upaya orang yang mau mencari kebenaran. Mari kita lihat. Vamonos. Dalam videonya yang terakhir ya, tanggapannya ini lebih bertujuan untuk mendidik, mengedukasi orang Katolik. Yang Protestan silahkan melanjutkan retorika dan polemik, karena memang Protestantisme itu hanya bisa bertahan dalam retorika dan polemik, bukan pada substansi ya. Jadi ceramah dalam video terakhirnya memperlihatkan bahwa pembicara Patrick Smith tidak sedang mencari kebenaran secara tulus, melainkan lebih menekankan pada retorika dan polemik, ciri khas Protestantisme. Berikut ini adalah analisis yang menunjukkan bahwa argumen-argumennya bersifat polemik dan bukan pencarian kebenaran. Yang pertama, sikap retoris dan menyangkal tafsir yang berwenang. Kutipannya seperti ini. Allegro pikir saya enggak ngerti maksud itu dari awal, padahal saya mengerti sekali. Saya tetap pada posisi saya. Ya, dia dengan sengaja menolak tafsir resmi gereja atau magisterium yang disampaikan oleh Romo Allegro, sekalipun sudah dijelaskan menggunakan kategori teologis yang benar, seperti voluntas permissiva dan bene placiti. Ini menunjukkan bahwa dia tidak membuka diri pada penjelasan otoritatif, tetapi hanya mengulang kembali pandangannya sendiri. Ya, kalau tidak keras kepala bukan heretik namanya. Ya, Protestan itu kan heresi kan. Ya. Yang kedua, penggunaan analogis retoris yang merendahkan. Saya akan menggambarkan dengan ilustrasi sederhana dan sangat dangkal. Om-om itulah Romo selama ini. Alih-alih menggunakan analisis logis yang netral, dia menggunakan analogi kasar dan menyamakan lawan debat dengan om-om jual ayam yang mengaku sapi. Ini bukan argumen, melainkan serangan personal ad hominem yang bertujuan mempermalukan lawan, bukan mendalami kebenaran. 3 tahun saya berjibaku dengan Protestan, yang mereka gunakan senjata mereka hanyalah ad hominem. Good job Protestantisme. 3. Pengabaian prinsip non-kontradiksi gereja dalam teologi keselamatan. Gereja Katolik kontradiksi di dalam ajarannya tentang keselamatan. Dia memaksa adanya kontradiksi dengan menyamaratakan eksklusivitas Kristus dengan inklusivitas rahmatnya. Padahal gereja sudah lama sebelum dia hidup di muka bumi, Patrick Smith membedakan bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan, tetapi rahmatnya bisa bekerja di luar batas-batas yang kelihatan dari gereja. Lumen Gentium 16. Dia sengaja mengabaikan kerangka teologi ini dan memaksakan dikotomi palsu untuk menyerang. Dia trik busuk Protestan, kena tangkap bukan? Yang keempat, penyimpulan retoris tanpa pembuktian. Jadi jelas ini kontradiksi. Ada kebingungan yang tak terobati dan tak tertolong. Pernyataan-pernyataan ini tidak disertai dengan close reading atau pembacaan teks magisterial secara utuh dan dalam konteksnya. Dia hanya mengutip sebagian lalu menyimpulkan dengan dramatisasi tanpa membuktikan adanya pertentangan logis dalam dokumen gereja. Yang kelima, permainan logika semu. Apakah penciptaan manusia adalah voluntas permissiva? Patrick Smith menyamakan konteks pluralisme agama dengan penciptaan manusia untuk membuktikan bahwa Paus Fransiskus menyetujui pluralisme agama secara positif. Ini equivocation fallacy, penyalahgunaan istilah kehendak tanpa mempertimbangkan konteks dan genre dokumen. Yang keenam, manipulasi emosi pendengar. Ini persis sekali selalu digunakan oleh Protestan, sebesar Dr. Dekingadas pun. Coba kalian pikir baik-baik, itulah dia selama ini. Ini adalah bentuk retorika emosional untuk membangkitkan antipati terhadap Romo Allegro dan gereja. Dia tidak membuka ruang dialog,
melainkan mengarahkan opini publik dengan teknik retoris populis. Protestan hanya bisa berdiri di atas teknik retoris populis, tidak punya substansi sampai detik ini. Ya. Jadi, pembicara Patrick Smith tidak sedang mencari kebenaran. Kalau mau mencari kebenaran, pasti sudah tinggalkan Protestantisme jauh sebelumnya. Tetapi ingin membuktikan dirinya benar dengan cara apapun, termasuk distorsi, retorika berlebihan, analogi tidak valid, dan serangan pribadi. Ini semua adalah ciri khas polemik, bukan diskursus filosofis atau teologis yang serius dan jujur. Ya, so mari kita analisis detail penalaran dalam video tersebut yang menunjukkan bahwa Patrick Smith memang hanya ingin berretorika dan berpolemik, bukan mencari kebenaran secara intelektual maupun teologis. Mari kita lihat. Yang pertama, jenis penalaran yang dipakai. 1. Penalaran deduktif yang tidak sahih, invalid deduction. Contoh, Kristus adalah satu-satunya jalan, maka tidak mungkin ada keselamatan di luar gereja, maka ajaran Katolik kontradiktif. Masalahnya, gereja tidak menyatakan bahwa keselamatan berasal dari selain Kristus, tetapi bahwa rahmat Kristus bekerja juga di luar batas formal gereja. Lihat Lumen Gentium 16. Penalaran ini mengabaikan bentuk logika inklusif eksklusif yang digunakan dalam soteriologi Katolik. Dia menyamakan satu premis kebenaran dengan satu bentuk formal institusional, padahal gereja membedakan antara keanggotaan formal dan partisipasi rahmat. Mengerti tidak Patrick Smith? Coba belajar lagi. Yang kedua, dikotomi palsu, false dikotomi, falsum dilema. Ya, contohnya, kalau Paus bilang semua agama sah, maka itu pluralisme relativistik atau Paus sesat. Masalahnya, ini mengabaikan nuansa inkarnasional dan inklusivisme dalam teologi Katolik, bahwa kebenaran parsial dalam agama lain bukan berarti semua agama setara secara mutlak. Dia memaksa pembaca, pendengar untuk memilih antara dua pilihan ekstrim tanpa memperhatikan bahwa gereja Katolik memang mengajarkan jalan tengah. Semua diselamatkan oleh Kristus, namun tidak semua mengetahui atau menyebut namanya. Yang ketiga ada generalization dan strawman fallacy. Contohnya, kalau begitu lebih baik orang tidak mendengar Injil daripada mendengarnya lalu menolak. Masalahnya, ini karikatural dan tidak sesuai dengan posisi gereja yang mengajarkan bahwa mendengar Injil tetap lebih utama karena mengakses rahmat secara eksplisit. Ini menyederhanakan ajaran yang kompleks menjadi dilema palsu, lalu menyerang ajaran yang dia buat sendiri. Ini yang disebut straw man. Ya. Jadi ada kesalahan logika spesifik. Yang kedua, nama falasi ad hominem. Contoh dalam video, om itulah Romo selama ini. Penjelasannya, menyerang pribadi lawan alih-alih argumennya. Yang kedua, equivocation, menyamakan dikehendaki dalam penciptaan dan pluralisme agama. Penjelasannya, menggunakan istilah teologis sama dalam konteks berbeda. Menggunakan istilah teologis yang sama dalam konteks berbeda tanpa klarifikasi. Yang ketiga, strawman. Allegro membantah saya, tapi saya tahu dia melepaskan eksklusivitas gereja. Menyederhanakan posisi lawan, lalu menyerangnya. Trik paling jitu dari Protestan. Yang keempat, circular reasoning. Saya tahu ajaran Katolik kontradiktif karena saya paham betul. Cucu mengklaim kesimpulan sebagai pembuktian premis. Ya, salah itu. Kemudian appeal to emotion. Ya, gereja Katolik penuh kontradiksi yang tak tertolong. Ini mengandalkan retorika emosional alih-alih argumen. Poin yang ketiga, motif retoris bukan pencarian kebenaran. Indikasi, menolak klarifikasi. Bukti dalam teks, saya sudah mengerti dari awal. Jika sudah paham, mengapa tidak menerima penjelasan resmi? Lalu kedua, menutup dialog. Silakan kalian jawab, biar saya buktikan saya benar. Menunjukkan superioritas, bukan keterbukaan berdialog. Yang ketiga, menghindari posisi lawan. Tidak membahas ekstra ecclesiam nulla salus secara lengkap. Dia memotong konteks dan menolak kerumitan internal ajaran. Yang kemudian terakhir itu memanipulasi opini. Silahkan nilai sendiri siapa yang benar. Ini bukan pembuktian logis, melainkan pengaruh retorika massa. Ya. Yang keempat, konsekuensi epistemologisnya.
Patrick Smith tidak mencari veritas, kebenaran objektif, tetapi victoria, kemenangan debat. Pantas ya mereka selalu ajak debat. Kebenaran tidak tergantung dari victoria, Tidak bertanya dengan hati yang terbuka, melainkan menyusun pertanyaan untuk menjebak. Itu trik Protestan ya. Menjebak banyak orang. Ya, banyak orang tidak terpelajar, pantas masuk Protestan. Bodoh semua di situ. Tidak memeriksa intensio autoris, niat pengarang, niat autornya. Hanya mengambil potongan-potongan untuk mendukung agendanya, termasuk ambil potongan-potongan ayat kitab suci untuk mendukung doktrinnya. Good job Protestantisme. Orang bodoh akan kumpul semua ke situ. Kesimpulannya, penalaran Patrick Smith bersifat polemik retoris, bukan dialektik konstruktif. Dia tidak membuka ruang bagi pengembangan pemahaman atau klarifikasi teologis, melainkan menetapkan kesimpulan terlebih dahulu, lalu mencari pembenaran atas kesimpulan itu. Semua argumennya dirancang bukan untuk memahami gereja, tetapi untuk memperlihatkan bahwa gereja salah, terlepas dari kebenaran faktualnya. Ya, setuju? Ya. Nah, bagaimana dengan struktur argumentasi apologetika Katolik? Yang pertama, isu utama adalah keselamatan di luar gereja. Tuduhan bahwa gereja Katolik kontradiktif karena mengatakan Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan dalam Dominus Yesus, namun juga membuka kemungkinan keselamatan bagi non-Kristiani. Lumen Gentium 16. Jawabannya, Dominus Yesus artikel 14 menyatakan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Lumen Gentium 16, mereka yang tanpa kesalahan sendiri tidak mengenal Injil dapat memperoleh keselamatan jika mereka mencari Allah dengan tulus dan berusaha hidup menurut suara hati mereka. Ini termasuk nenek moyang Patrick Smith sebelum VOC memaksa ayah ibunya menjadi Protestan. Yang kedua, rekonsiliasi bukan kontradiksi. Kristus tetap satu-satunya sumber keselamatan, tetapi cara seseorang bersentuhan dengan rahmat Kristus bisa eksplisit melalui iman dan sakramen atau implisit melalui pencarian tulus akan kebenaran. Makanya Protestan yang ignorans ada kemungkinan diselamatkan. Ini disebut inklusivisme kristologis. Analogi logisnya, seorang pasien bisa sembuh karena obat yang diberikan langsung itu eksplisit, atau karena sistem imun yang dipicu oleh rahmat implisit. Tetapi obat tetap penyebab utama kesembuhan. Referensinya adalah Katekismus Gereja Katolik artikel nomor 847 sampai 848. Yang kedua, isu kehendak Allah dan pluralisme agama. Tuduhannya adalah Paus Fransiskus berkata pluralisme agama adalah kehendak Allah, berarti semua agama setara, berarti ajaran Katolik bertentangan dengan iman eksklusif. Jawaban Katolik, pernyataan Paus dalam Abu Dhabi, keanekaragaman agama dikehendaki oleh Allah dalam kebijaksanaannya. Ini bukan kehendak aktif, voluntas bene placiti untuk semua agama sebagai jalan benar, tetapi kehendak izinan, voluntas permissiva yang menghormati kebebasan Patrick Smith untuk tetap menjadi Protestan dengan dasar retorika dan polemik. Ya. Tafsiran resminya, dokumen Dominus Yesus artikel 4 dan 22 menolak paham relativisme agama, tetapi tetap mengakui adanya persiapan Injil, preparatio evangelica dalam agama-agama lain. Artinya Protestan juga ada kemungkinan bisa selamat karena ada preparatio evangelica di situ. Kemudian secara logika, kehendak izinan tidak sama dengan menyetujui. Allah mengizinkan kejatuhan Adam, tetapi itu bukan berarti ia menyetujui dosa. Allah mengizinkan Yudas berdosa, dan bukan dia setuju dengan Yudas. Allah mengizinkan Patrick Smith menjadi Protestan, bukan berarti Protestan benar. Yang ketiga, isu kontradiksi dalam ajaran gereja. Tuduhannya, gereja Katolik menyatakan hanya melalui Yesus orang selamat, tapi juga mengatakan orang bisa selamat tanpa mengenal Yesus. Jawaban Katolik, tidak ada kontradiksi jika ada pembedaan yang benar. Mengenal Kristus secara eksplisit bukan satu-satunya cara mendapat rahmatnya, tetapi semua keselamatan tetap berasal dari Dia. Sampai sini kayaknya Patrick Smith tidak bisa paham ya. Dia harus belajar filsafat dulu. Ya.
Yang kedua, frase satu-satunya jalan tidak meniadakan cara Tuhan bekerja di luar batas yang kelihatan. Allah tidak terikat pada sakramen, tetapi sakramen adalah cara normatif, bukan satu-satunya cara mutlak. Artinya Allah tidak terikat pada pendapat Patrick Smith. Ya. Referensinya ada pada Redemptoris Missio artikel 10. Kristus adalah jalan kepada Bapa, tetapi dia dapat menjangkau manusia dengan cara yang hanya diketahui oleh dia. Yang keempat, isu lebih baik tidak dengar Injil. Tuduhannya adalah jika orang selamat karena tidak tahu Injil, maka lebih baik mereka tidak mendengar Injil. Jawaban Katolik, ini adalah reduksi irasional, absurdum. Tujuan Injil bukan sekedar keselamatan, tetapi kepenuhan hidup ilahi. Yohanes bab 10 ayat 10. Mendengar Injil memberikan kesempatan untuk hidup dalam kebenaran secara utuh, bukan hanya minim risiko. Logikanya, menyatakan lebih baik tidak dengar Injil adalah seperti mengatakan lebih baik tidak tahu kebenaran agar tidak dihukum. Ini bukan pendekatan etis teologis yang benar. Kemudian isu tentang persiapan Injil atau preparatio evangelica. Tuduhan jika orang bisa selamat tanpa Injil, mengapa perlu persiapan? Jawaban Katolik, persiapan bukan berarti wajib diikuti oleh hasil konversi eksplisit, tetapi menunjukkan struktur batin manusia yang terbuka pada kebenaran. Ya, kalau sampai sini kita bisa paham karena Protestan itu bejat total kan, ya, tidak bisa ada Injil di situ. Persiapan Injil adalah cara Allah menyemai rahmat di tengah bangsa-bangsa. Ya. Tidak ada election di sini. Election itu bidat dari abad ke-16. Referensinya adalah Santo Justinus Martir, Apologia kedua, dan Evangelii Nuntiandi, Paulus ke-6. Unsur kebenaran dalam budaya dan agama lain sebagai titik tolak evangelisasi. Jadi Protestan itu merusak kebudayaan-kebudayaan di Indonesia, ya, camkan. Ya. Karena menganggap itu semua berhala dan tidak sesuai dengan Tuhan. Tinggalkan Protestantisme, perusak kebudayaan Nusantara. Ya. Struktur penalaran apologetik yang ringkas. Yang pertama, Kristus satu-satunya jalan versus keselamatan di luar gereja. Tuduhan lawan kontradiksi. Ya, koreksi Katolik tidak kontradiksi. Rahmat Kristus bersifat inklusif, bekerja secara implisit. Kehendak Allah atas pluralisme agama. Tuduhan lawan, semua agama disetujui. Tidak, itu kehendak permisif, bukan afirmatif. Kemudian pendengar Injil yang menolak, tuduhan lawan tidak selamat. Penolakan yang disengaja dan sadar bisa berakibat kehilangan rahmat. Ya, preparatio evangelica tidak perlu jika bisa selamat tanpa Injil. Itu menyiapkan hati untuk menerima kepenuhan kebenaran. Ya. Gereja satu-satunya sarana, harus masuk Katolik secara formal. Gereja tetap pusat keselamatan, tapi rahmatnya menjangkau lebih luas. Ya, dan demikian kita ketahui bahwa Protestan itu hanya bikin mau membenarkan dirinya sendiri dengan cara mengutip-ngutip apa yang menurut mereka bisa mendukung pembenaran diri mereka sendiri. Tidak ada substansi kebenaran yang mau dijelaskan oleh Protestan. Tidak ada alasan untuk menjadi Protestan selain Katolik salah. Sayangnya, kalau Katolik salah, tidak otomatis Protestan benar. Ya. Banyak orang tertipu sehingga mereka mengira kalau menunjukkan bahwa Katolik salah, maka otomatis Protestan jadi benar. Saya sekarang tunggu apa alasan atau di mana kebenaran Protestantisme. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Tidak ada.